Bab 770. Wanita, kamu ada di mobilku. Bukankah bisa bertemu dengan Golden Ye? Berpikir sampai di sini, Audrey Han tanpa sadar menyentuh perutnya. Dia sangat lapar, jelas tahu saat ini harusnya dia segera pulang ke rumah untuk makan dan mandi lalu istirahat, apalagi begadang itu tidak baik bagi ibu hamil. Tetapi, jika dibandingkan, sepertinya pesona Golden Ye lebih kuat. Dia benar-benar lebih pentingkan nafsu daripada janin di perutnya. Melihat ekspresinya yang sudah goyah, George Kiao tahu dirinya telah tepat sasaran, dan senyum berhasil muncul di bibirnya. Ini adalah kesempatan yang sangat jarang, kamu sungguh tidak ingin pergi. Audrey Han memandang George Kiao dengan ekspresi bingung, seolah ada sedikit curiga. George Kiao takut dia tidak percaya, dan langsung menunjukkan ponsel padanya. Aku baru saja menelepon Goldie, mengundang dia makan cemilan malam dan dia setuju. Bukankah kalian lembur malam ini? Sudah jam segini, kamu tidak lapar? Ayo, kita pergi makan, kami akan mengantarmu pulang. Dia berbicara begitu terus terang dan memahami segala sesuatu tentang perusahaan. Dia dan Golden Ye memang tampaknya memiliki hubungan yang baik. Audrey Han mengakui hatinya tergerak. Dia benar-benar ingin lebih banyak berinteraksi dengan Golden Ye. Mungkin dengan begitu, dia bisa merangsang Golden Ye, apakah ingatannya akan pulih lebih cepat. Tapi, meskipun hatinya tergerak, tapi dia masih sedikit ragu. Apalagi dia adalah karyawan perusahaan, jika dia pergi makan bersama saat ini, akan terlihat aneh, bukan? Tapi apa? Jangan banyak pikir, waktu tidak menunggu, cepat naik mobil. George Kiao tidak memberinya kesempatan untuk berpikir, langsung mengulurkan tangan dan meraih lengannya, kemudian membuka pintu dan mendorongnya ke dalam mobil. Gerakannya cukup lembut, Audrey Han juga masuk ke mobil dengan pura-pura menolak, kemudian George Kiao menutup pintu mobil, dan duduk di balik kemudi. Tidak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, kita siap berangkat. Audrey Han mengangguk, tidak menyahutnya. Mobil mulai melaju di jalan yang rata, dan Audrey Han melihat pemandangan lampu-lampu di luar jendela. Sebenarnya, pemandangan lampu seperti ini tidak ada bedanya dengan di tanah air. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang di sekitar yang berbeda. Saat mengemudikan mobil, George Kiao memandang Audrey Han melalui kaca spion, dan kemudian dia menyadari bahwa wanita ini lebih menarik dari yang dia pikirkan. Dia jelas bukan tipe yang cantik luar biasa, yang membuat orang merasa sempurna pada pandangan pertama, tapi setiap kali bertemu dengannya, dia akan sekali lagi menyegarkan kesadaran kamu akan kecantikannya. Terutama mata yang begitu tenang dan tanpa emosi itu, seperti mata air yang sangat dingin. Meskipun dingin, namun bersih tanpa ombak, yang membuat orang mendambakannya. Ada perasaan, ingin mengacaukan mata air ini, tapi juga tidak tega untuk melakukannya. George Kiao bergumam dalam hati. Benar saja, wanita yang disukai oleh Goldie Yuchi tidak sederhana. Awalnya dia mengira itu hanya seorang wanita yang berparas lumayan, bentuk tubuh yang cukup bagus, tetapi sekarang tampaknya memiliki banyak kelebihan. Dia juga sangat tenang, tidak panik dan kalem. Berpikir sampai di sini, George Kiao mau tidak mau menjadi penasaran dengannya. Sudah berapa lama kamu mengenal Goldie Yuchi? Sejak dia masuk ke mobil, suasana dalam mobil sangat sunyi. Audrey Han tidak ada niat untuk berbicara dengan lawannya, jadi selalu melihat keluar jendela, memikirkan apa yang akan dia katakan dan lakukan ketika bertemu dengan Golden Ye nanti. Masalah ini saja sudah cukup baginya untuk tertegun. Tiba-tiba, suara pria di dalam mobil segera menarik pikiran Audrey Han kembali. Dia menyerukan, sekali, kemudian melihat ke arah datangnya suara. George Kiao melihat matanya yang sedikit bingung, seolah-olah dia baru menyadari keberadaannya saat ini. George Kiao. Dia ingin marah, bagaimana ini? Jelas dia yang mengundangnya masuk ke mobil, hasilnya setelah masuk, dia seperti tidak merasakan keberadaannya.
Kenapa sifatnya sama seperti Goldie Yuchi? Tetapi, Audrey Han jauh lebih baik dari Goldie Yuchi. Ketika dia sudah sadar kembali, George Kiao melihat dia menyesap bibirnya dan tersenyum tipis. Apa maksudnya? George Kiao menghela napas di dalam hatinya ketika menyaksikan adegan ini. Dia terlihat cukup cantik ketika tersenyum. Dia menjilat bibirnya dengan gelisah. Jangan pura-pura. Jika kamu dan Goldie Yuchi tidak mengenal dalam waktu lama, kalian bisa melakukan itu. Audrey Han. Meskipun aku mengenal Goldie Yuchi belum lama, tapi yang aku tahu, dia tidak pernah mentolerir wanita di matanya. Kamu adalah orang pertama yang pernah kulihat. Mendengar ini, Audrey Han tidak tahu harus senang atau sedih. Jika watak Golden Ye kembali seperti dulu, akan lebih sulit baginya untuk mendekati dia, tetapi dia sedikit bersyukur watak Golden Ye seperti ini. Kalau tidak akan menolak setiap wanita yang datang, lalu ada berapa banyak saingan cinta yang dia miliki sekarang. Aku berkata seperti ini, kamu tidak punya pemikiran. George Kiao mengira lawan bicaranya akan menggebu-gebu setelah mendengar perkataan dia, atau mungkin memiliki perasaan gembira. Tapi dia tidak menduga, lawan bicaranya tetap tenang duduk di jok belakang, dengan mata tertunduk, bulu mata yang panjang langsung menghalangi matanya yang indah, seolah-olah dia sedang berpikir. Setelah mendengar pertanyaan George Kiao, dia baru mengangkat kepalanya lagi. Aku bisa punya pemikiran apa? Aku dan dia, tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia tahu, George Kiao pasti menganggap dirinya sebagai salah satu wanita yang mengaguminya, atau berpikir mereka telah bersama untuk waktu yang lama. Dia mengaku, dirinya memang mengagumi Golden Ye. Tapi dia dan Golden Ye berdua saling suka, hanya saja Golden Ye hilang ingatan sekarang. Masalahnya sangat rumit. Tentu saja dia tidak akan menguraikan atau mengeksposnya di depan George Kiao. Tidak seperti yang kupikirkan. Jadi seperti apa kalian? George Kiao sangat penasaran. Aku benar-benar baru pertama kali melihat Goldie Yuchi memperlakukan seorang wanita seperti ini. Jangan bohong padaku, katakan padaku ada hubungan apa di antara kalian. Cuma puaskan rasa penasaranku. Audrey Han tetap tersenyum tipis. Jika dia tidak menjawab, lawan bicaranya mungkin akan mendesaknya terus. Setelah berpikir sejenak, Audrey Han langsung melemparkan kembali pertanyaan sulit pada lawannya. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku rasa tidak seharusnya kamu bertanya padaku. Kamu harus menanyakan pertanyaan ini pada Goldie Yuchi. Ekspresi George Kiao seperti sehabis makan tanah. Aku bertanya padanya. Ampuni saja dia, berani atau tidak bukan masalah utama, masalahnya adalah jika dia bertanya, apakah Goldie Yuchi akan memberitahu dirinya. Mungkin saja sampai saat itu bajingan tersebut akan menatap dingin padanya, kemudian tanpa belas kasihan memberi dia satu kata, "Nyahlah." Cuma memikirkannya saja sudah membuat orang benci dan tidak senang, hatinya terasa gatal. Tetapi, kesempatan untuk membalasnya datang malam ini. George Kiao merasa akhirnya menemukan pegangan Goldie Yuchi. Dia tidak berbicara dengan Audrey Han lagi, tapi menyipitkan mata dan mengirim pesan pada Goldie Yuchi ketika menunggu lampu merah. Wanita kamu ada di mobilku. Setelah mengirimkannya, George Kiao meletakkan kembali ponselnya dengan ekspresi berhasil dalam rencana jahat. Jangan menyebut betapa senangnya hati dia. Selama Goldie Yuchi melihat pesan ini, kemudian dia muncul, maka dirinya bisa, hehehe. Bersambung.